Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis studi kasus tentang neraca perdagangan. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Marisa Pira dari kelas M4 dengan NIM 24104181999. Nah, pada materi yang pertama, kita akan kenali dulu apa sih pengertian neraca perdagangan. Nah, neraca perdagangan atau balance of trade adalah bagian dari neraca pembayaran yang menunjukkan perbandingan antara nilai ekspor dan impor barang dari suatu negara dalam periode waktu tertentu atau biasanya per tahun. Jika nilai ekspor atau impor surplus neraca perdagangan. Nah, jika nilai impor, ekspor, implisit neraca perdagangan. Neraca perdagangan menjadi indikator penting bagi kestabilan ekonomi suatu negara karena berpengaruh pada nilai tukar, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan kerja. Nah, terus yang selanjutnya adalah latar belakang permasalahan. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah atau seperti batu bara, minyak sawit, dan logam. Ketergantungan ini membuat neraca perdagangan sangat rentan terhadap yang pertama, fluktuasi harga komoditas dunia yang bisa naik turun karena konflik global, resesi, atau perubahan permintaan global. Yang kedua, tingginya impor barang, modal, dan bahan baku yang dibutuhkan untuk industri dalam negeri. Nah, yang ketiga, kurangnya nilai tambah pada ekspor, karena Indonesia cenderung mengekspor barang mentah daripada produk jadi. Nah, yang keempat, ketergantungan pada pasar tradisional, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan dan berpotensi melemahkan nilai tukar serta memperbesar defisit neraca pembayaran. Selanjutnya, kita memasuki studi kasus perdagangan Indonesia tahun 2023. Fakta utamanya terdapat total ekspor USD 258,8 miliar, yang kedua total impor USD 221,1 miliar, yang ketiga surplus perdagangan USD 37,7 miliar. Surplus ini melanjutkan tren positif selama 44 bulan berturut-turut atau Mei 2020 sampai Desember 2023. Komoditas utama ekspor: batu bara, kelapa sawit atau CPO, besi baja, dan tekstil. Negara tujuan utama ekspor: Tiongkok, AS, India. Nah, jadi di sini kita akan menganalisis permasalahan dalam kasus ini. Yang pertama, ketergantungan pada komoditas. Nah, sebagian besar surplus berasal dari kenaikan harga komoditas global, bukan dari peningkatan nilai tambah industri. Risikonya, ketika harga global turun, potensi surplus bisa berubah menjadi defisit. Nah, yang kedua, lemahnya diversifikasi pasar dan produk. Ekspor masih terlalu bergantung pada beberapa negara dan jenis produk tertentu. Risikonya, jika negara mitra mengalami krisis atau menerapkan proteksi, ekspor bisa terganggu. Nah, yang ketiga, impor barang modal masih tinggi. Indonesia masih banyak mengimpor mesin, alat elektronik, dan bahan baku untuk industri. Risikonya menunjukkan bahwa industri dalam negeri belum cukup kuat dan masih bergantung pada luar negeri. Dampak ekonominya, dampak positif surplus. Yang pertama, meningkatkan cadangan devisa. Yang kedua, menstabilkan kurs rupiah. Yang ketiga, mendorong investasi asing. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar internasional. Nah, dampak negatif atau jika tak dikelola. Yang pertama, bisa menutupi fakta lemahnya industri lokal. Yang kedua, surplus semu jika hanya ditopang oleh harga komoditas bukan produktivitas. Yang ketiga, menyebabkan ekspor tidak berkelanjutan. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama, diversifikasi produk ekspor agar tidak hanya bergantung pada komoditas. Nah, yang kedua, hilirisasi industri, mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Yang ketiga, ekspansi pasar ekspor baru ke negara-negara berkembang di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Nah, yang keempat, penguatan sektor industri lokal agar ketergantungan pada impor berkurang. Nah, yang kelima, infrastruktur dan logistik nasional harus ditingkatkan untuk menunjang efisiensi perdagangan. Nah, yang terakhir kesimpulannya, surplus neraca perdagangan Indonesia tahun 2023
merupakan capaian positif yang perlu diapresiasi. Namun, surplus ini harus dibarengi dengan langkah-langkah strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional, terutama melalui pengembangan industri bernilai tambah dan pengurangan ketergantungan terhadap komoditas mentah. Nah, sekian video tersebut. Terima kasih.